Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Prisna DDWD. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya membuat kreasi sayur kuah bening yang seger dan yang pasti sedap banget ya untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa atau sahur. Ini cocok banget. Bahannya 1 buah oyong ukuran sedang. Ini mau saya kupas dulu ya teman-teman, bagian yang tajam dan kulitnya yang keras ini dibuang ya. Ini enggak saya kupas bersih teman-teman, bisa juga disesuaikan selera ya. Kalau teman-teman mau dikupas bersih juga boleh, silahkan aja ya. Kemudian dicuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci baru kita potong-potong. Ini saya potong bulat-bulat ya, boleh juga dipotong sesuai selera aja ya teman-teman. Ini saya pakai 1 buah karena nanti pasukannya juga banyak, jadi sayurnya jadi banyak juga ya. Kemudian ada sawi hijau, ini saya pakai 2 pohon. Kemudian dipotong-potong sesuai selera. Ini juga sudah saya cuci tadi ya. Oke, sisihkan dulu. Tahu putih saya pakai 3 kotak. Ini saya potong 1 kotaknya menjadi 6 bagian ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera. Kemudian ada telur puyuh, saya pakai 8 butir. Untuk jumlah telur puyuh ini bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan tambahannya. Tomat, ini saya pakai 1 buah. Tomatnya saya pakai tomat merah ya. Ini luarnya bagus teman-teman, tapi dalamnya kok agak boleng-boleng seperti ini ya. Ini dipotong sesuai selera aja untuk tomatnya. Saya juga menggunakan daun bawang dan juga daun seledri ya. Daun seledrinya ini saya pakai 2 batang. Ini mau saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Ini tadi sudah saya cuci ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka seledri boleh di skip ya. Kemudian 1 batang daun bawang dipotong kecil-kecil. Dan di sini saya juga menggunakan bawang bombay setengah buah ya. Ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak ya. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini untuk bawang bombaynya. Kalau sudah sisihkan, siapkan cobek. Kita akan bikin bumbu halusnya. Setengah sendok teh lada butiran. Ini kita haluskan dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai lada bubuk juga boleh ya. Ini sudah halus. Sekarang saya tambahkan bawang putih. Ini saya pakai 5 siung, kemudian 6 siung bawang merah. Kemudian bumbunya dihaluskan. Oh ya teman-teman, di sini saya tambahkan juga udang ya. Saya pakai udang basah 4 ekor. Kalau nggak ada udang basah boleh diganti udang kering ya. Rasanya juga sedap banget. Untuk tekstur bumbunya kasar aja seperti ini ya. Siapkan panci, kemudian beri minyak. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbunya ditumis sampai aromanya harum. Kalau bumbunya sudah harum bisa kita masukkan bawang bombay. Masukkan juga sebagian daun bawang dan juga daun seledri. Ini biar makin sedap dan aromanya harum ya. Ditumis sebentar sampai bawang bombay dan daun bawang, daun seledri ini layu ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan tambahkan air ya. Untuk airnya ini saya pakai 800 ml. Atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya, mau kuahnya sebanyak apa silahkan aja. Kemudian ditutup, masak hingga kuahnya mendidih. Kalau sudah mendidih kita bisa masukkan sayurannya ya. Kita masukkan tahu, masukkan juga oyong, telur puyuh, dan juga daun sawinya ya. Kita aduk-aduk hingga semuanya kecelup dengan airnya ya. Dan masak hingga sayurannya matang. Sebelumnya saya tambahkan dulu untuk garam dan juga kaldu jamur. Boleh juga ditambahkan sedikit gula pasir apabila teman-teman suka. Kemudian diaduk kembali hingga bumbunya tercampur rata. Kalau sayurannya sudah mau matang bisa kita masukkan tomat dan juga sisa daun bawang, daun seledri. Kita masak hingga sayurannya matang ya. Ini kita masak sebentar aja. Jangan lupa untuk koreksi rasa teman-teman. Kalau rasanya sudah pas dan sayurannya sudah matang, kuahnya sudah mendidih tanak, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita plating dulu sebelum kita sajikan di meja makan.
Dan inilah hasilnya, sop oyong tahu sawi hijau sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini enak banget ya. Ini paling cocok untuk menu dadakan ya. Kuahnya seger, rasanya juga sedap banget. Ini sangat enak banget ya untuk menu sehari-hari, untuk buka puasa dan sahur, ini cocok banget. Silahkan nanti dicoba, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, bahannya juga sederhana. Untuk bahannya ini saya pakai tahu putih 5 kotak. Teman-teman kalau di rumah nggak ada tahu putih boleh menggunakan tahu kuning. Kemudian tahunya ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Satu buah saya potong menjadi 9 bagian. Kalau sudah dipotong-potong semua, langsung kita akan rebus tahunya ya. Ini kita akan memasak tahunya terlebih dahulu biar rasanya tidak asam ya teman-teman. Oke, sambil menunggu tahunya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Ada sawi putih, ini saya pakai yang ukurannya kecil ya, kurang lebih 100 sampai 150 gram. Sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong-potong seperti ini atau disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah sisihkan, kemudian ada kerupuk krecek ya atau rambak. Ini saya pakai 1 mangkok kecil atau bisa juga disesuaikan kebutuhan aja. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 6 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris-iris tipis seperti ini ya. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya pakai ukuran besar dan kecil, jumlahnya 10 siung. Ini sama ya, diiris tipis-tipis aja seperti ini. Kemudian ada tomat merah, ini saya pakai setengah buah, ukurannya besar. Kalau ukurannya kecil cukup 1 buah aja ya. Tapi kalau teman-teman mau sayurnya ada rasa segarnya, boleh 1 buah ukuran besar. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai 5 buah. Untuk cabai merah keriting ini cukup diiris tipis serong aja seperti ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan 1 genggam cabai rawit. Saya menggunakan cabai rawit yang putih ya. Cabai rawitnya saya iris serong tipis seperti ini. Untuk jumlah cabai rawit ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan juga 2 ruas lengkuas. Ini boleh digeprek, boleh diiris tipis seperti ini ya. Ini biar aromanya lebih sedap dan lebih mantap. Kemudian tambahkan juga 4 lembar daun salam. Ini sudah saya cuci bersih. Kemudian ada terasi. Ini saya menggunakan terasi yang sudah matang, 1 sendok teh. Kalau teman-teman nggak ada stok terasi matang, boleh menggunakan terasi yang mentah. Untuk santan saya pakai santan instan yang 65 ml ya, atau boleh juga menggunakan santan segar. Oke, kita beralih ke tahu yang kita rebus tadi. Ini tahunya sudah matang. Selanjutnya tahunya kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke proses cara memasaknya. Ini sudah saya siapkan penggorengan dan sudah saya panaskan minyaknya. Lanjut kita tumis bawang putih, bawang merah sampai harum dan berubah warna. Untuk menumis bumbunya kita gunakan api sedang biar tidak mudah gosong. Kalau warnanya sudah berubah seperti ini, aromanya sudah harum. Sekarang kita masukkan cabai yang sudah kita iris, tomat dan juga lengkuas beserta daun salam. Tambahkan juga terasi yang sudah kita siapkan ya. Kita tumis kembali sampai aromanya harum dan juga cabenya layu. Aromanya sudah kemana-mana teman-teman. Ini sudah cukup ya, cabenya sudah layu. Sekarang kita masukkan airnya untuk kuah ya. Untuk jumlah air ini dikira-kira aja ya teman-teman, disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan sayuran sawi putihnya. Kemudian masukkan juga kerupuk krecek atau kerupuk kulit atau rambak ya namanya. Kita aduk-aduk sampai kerupuk kulitnya ini kecelup ya. Kemudian masukkan juga tahu yang sudah kita rebus. Kita aduk sebentar. Kalau sayurannya sudah mau matang, kita bisa masukkan santan instan. Aduk hingga santannya tercampur rata.
Oke, sekarang kita bumbuin dengan garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan juga gula pasir ya, sedikit aja. Kemudian aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Oke, saya koreksi rasa dulu. Ini rasanya sudah pas ya, ada rasa pedas, gurih, sedap. Dan sekarang saya tambahkan bawang goreng ya teman-teman, biar makin mantap. Kita aduk sebentar, masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita akan pindah ke mangkok saji, kita akan sajikan di meja makan. Aromanya harum banget teman-teman, ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya. Rasanya sangat sedap, pedas, gurih, pokoknya cocok banget buat teman makan nasi putih anget, tinggal tambah lauk kerupuk aja, ini sudah sangat enak banget ya. Ini bisa untuk menu sehari-hari ataupun untuk ide jualan lauk mateng. Silahkan nanti dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Ini sudah saya siapkan 500 gram sayap ayam. Ini nanti akan saya utuhkan aja seperti ini, tidak saya potong ya teman-teman, karena ini saya memasaknya hanya untuk sekali makan, jadi saya pakai 500 gram saja. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya sayap ayamnya kita rebus sebentar ya. Tambahkan sedikit garam, rebus sampai sayap ayamnya setengah matang atau matang ya teman-teman. Ini kurang lebih 5-8 menit aja setelah airnya mendidih. Kalau sudah bisa angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini ada 1 ruas lengkuas, ini dikeprek aja seperti ini. Kemudian ada jahe ini sekitar 1 cm ya, dikeprek juga. Kemudian 1 batang serai, ini kita memarkan dulu, kemudian kita potong jadi 2 atau mau ditali juga boleh. Kemudian juga ada daun salam dan juga ada daun jeruk. Oke, sekarang saya tambahkan juga untuk rempahnya. Ini ada bunga lawang, kapulaga, kemudian juga ada pala sedikit aja ya, kemudian kayu manis sedikit aja, dan ada cengkeh, ini saya menggunakan 2 aja. Oke, bumbu cemplungnya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan juga untuk bahan tambahan. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang, diiris kecil-kecil ya, kemudian sisihkan. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa ya, ini saya potong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Ini sama diiris kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebihnya 1 cm ya. Kemudian ada kemiri, ini kurang lebih ada 5 butir, diiris atau dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit merah ya. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh lada butiran, kemudian tambahkan minyak goreng atau air ya untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk bumbunya biar bawahnya tidak kosong dan bumbunya bisa matang merata. Ini ditumis sampai benar-benar wangi aromanya dan bumbunya matang berubah warna. Kalau sudah, bisa kita masukkan sayap ayam yang sudah direbus tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya masukkan bumbu cemplungnya. Daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan juga rempah-rempah yang lainnya ya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Karena tadi sayap ayamnya sudah direbus ya, ini nanti masaknya hanya sebentar aja teman-teman, karena sayap ayam itu cepat matang ya. Kalau sudah menyusut airnya, kita bisa gunakan api kecil ya teman-teman, dan sesekali harus diaduk-aduk seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai kurang lebih 2-3 sendok makan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, udah tercampur rata. Kita masak dengan menggunakan api kecil sampai kuahnya mengental. Dan yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang, kemudian diaduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kuahnya sudah kental ya. Ini nanti kalau sudah dingin kental banget kuahnya ya.
Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita plating dan kita tata biar rapi penyajiannya. Siramkan juga kuahnya di atasnya seperti ini. Ini beneran aromanya sangat harum banget, sangat menggugah selera. Dan yang terakhir, taburin dengan bawang goreng biar makin mantap. Lanjut ya, kita langsung cicipin aja. Ini saya mau makan dengan nasi putih anget, mumpung ayamnya juga masih anget. Ini saya akan kasih tahu ke teman-teman, lembut banget. Ini beneran sangat enak ya. Cocok banget buat temen makan nasi putih anget. Bumbunya tuh ada rasa pedas, gurih, sedikit manis. Pokoknya mantep banget ya. Sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi. Sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan 500 gram ikan kembung Banjar. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya dimarinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Ini dicampur sampai rata ya, semua bagian ikannya ini kena semua. Kalau sudah, bisa kita diamkan kurang lebih selama 10 menit. Jangan lama-lama, nanti ikannya akan terasa asin ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbu halus, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini dikeprek dulu ya teman-teman, biar nanti dihaluskan tuh lebih mudah. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Untuk cabai ini bisa disesuaikan selera ya. Kemudian ada kunyit, ini kunyitnya sudah saya bakar. Kemudian juga kemiri, ini kemiri sudah disangrai. Kemudian juga ketumbar bubuk, lada bubuk. Kemudian dihaluskan. Untuk resep lebih komplitnya nanti ya saya akan tuliskan di kolom deskripsi ya, teman-teman bisa screenshot di sana ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menghaluskan dengan cobek, bisa dihaluskan dengan blender ataupun chopper ya. Oke teman-teman, ini sudah halus. Selanjutnya akan saya tambahkan jahe. Ini jahenya cukup digeprek saja. Kemudian juga ada serai. Ini sama ya, 1 batang serai digeprek saja, kemudian disimpul atau ditali atau diikat seperti ini. Untuk bahan pelengkap, ini saya menggunakan 1 batang daun bawang, diiris tipis-tipis saja, atau mau diiris gede-gede juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Ini saya pakai 1 batang, ukurannya besar. Kalau kecil bisa menggunakan 2-3. Kemudian sisihkan. Dan ada 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruk akan saya iris tipis-tipis. Ini bagian tulangnya saya buang ya teman-teman. Oke, diiris tipis seperti ini. Kalau sudah, sisihkan. Kemudian 1 buah tomat, ukurannya sedang. Ini diiris sesuai selera saja. Ini saya iris kecil-kecil. Mau diiris memanjang juga boleh ya, disesuaikan aja. Oke, selanjutnya kita sisihkan, dan ini semua bahan tambahannya ya. Dan ini saya tambahkan 2 macam cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan saja. Oke, selanjutnya siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng ikannya ya. Ini sebelum ikannya masuk, kita taburin dulu dengan tepung terigu untuk mengurangi letusan-letusan saat ikannya digoreng ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu meledak-meledak gitu ya. Kalau sudah kering bagian bawahnya, ini bisa kita balik. Kalau sudah kering semua, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kurangin minyak gorengnya, kemudian tumis bumbu halus. Ini ditumis sampai bumbunya harum dan matang ya teman-teman ya, juga berubah warna. Kalau aromanya sudah harum seperti ini sudah matang. Selanjutnya kita masukkan air. Untuk air ini bisa dikira-kira ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang masukkan irisan daun jeruk. Oke, sekarang kita tambahkan garam.
kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga gula pasir. Kalau kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan ikannya. Nanti sesekali dibalik ya teman-teman, biar kuahnya ini bisa meresap ke dalam ikannya ya. Kemudian masukkan cabai, masukkan juga tomat, dan juga daun bawang. Ini daun bawangnya sebagian dulu. Oke, sekarang kita balik ikannya. Kemudian taburin lagi dengan bawang daun atau daun bawang sisanya tadi ya. Kemudian masak sampai kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa ya. Dan ini rasanya sudah pas ya teman-teman. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Wow, warnanya sangat menggugah selera, cantik sekali warnanya ya teman-teman. Dan ini aromanya juga sangat enak ya. Kuahnya juga sedap, seger, gurih, dan sedikit pedas ya. Sekarang kita siramkan kuahnya. Ini kuahnya tuh kental ya, jadi enak banget. Sangat cocok buat temen makan nasi anget-anget ya. Kalau mau pakai sayur tumisan, tumisannya apa aja juga masuk ini. Kangkung boleh, tumis bayam boleh ya. Apalagi ada kerupuknya, makin enak nih teman-teman. Untuk bahannya saya pakai pokcoy yang ukurannya kecil-kecil seperti ini teman-teman. Saya sengaja belinya yang kecil-kecil karena saya mau masak pokcoynya ini diutuhkan aja, tinggal potong bagian pangkalnya aja ya. Kecuali kalau ada yang lebar baru saya belah jadi dua. Kalau teman-teman nggak ada pokcoy kecil, mau menggunakan pokcoy yang besar, boleh silahkan aja ya. Dan kalau sudah dipotong bagian pangkalnya ini, nanti kita cuci sampai bersih dan sisihkan. Lanjut, bahan yang kedua ada bakso. Saya menggunakan bakso sapi hanya 6 butir aja ya teman-teman. Kemudian diiris kecil-kecil aja, atau bisa juga disesuaikan selera. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak ada bakso sapi, mau diganti sosis atau bakso ayam, boleh, silahkan aja ya. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, ini saya menggunakan 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 6 buah cabai merah rawit. Kemudian cabai keriting ini saya pakai 5 buah aja ya, dan tambahkan sedikit garam. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian dihaluskan ya, ini saya haluskan menggunakan cobek aja. Kalau teman-teman males ngulek, boleh menggunakan chopper ya. Nah, untuk tekstur bumbunya seperti ini aja teman-teman, tidak terlalu halus ya. Lanjut, kita siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kalau minyak sudah panas, kita bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Tumis bumbunya sampai wangi, sudah tidak langu lagi. Kemudian masukkan bakso yang sudah kita iris tadi. Kalau bakso sudah masuk, ini kita tumis sebentar aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan sayuran pokcoynya. Dan di sini saya tambahkan sedikit air untuk mematangkan pokcoy. Nanti kalau misalnya kurang, boleh ditambahkan lagi ya. Dan diaduk-aduk sampai semuanya kena bumbu ya teman-teman. Masak hingga pokcoynya matang. Kalau teman-teman tumisannya mau sedikit berair, boleh ditambahkan air lagi ya. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan sedikit gula pasir ya, untuk menyeimbangkan rasa biar makin sedap ya. Tapi ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya teman-teman. Sesuaikan selera aja ya. Dan masak hingga pokcoynya matang. Untuk tingkat kematangan pokcoy ini bisa disesuaikan selera aja ya. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, lanjut kita pindah ke piring saji. Masaknya sangat cepat sekali bukan? Tinggal osreng-osreng langsung jadi ya. Dan inilah hasilnya, tumis pokcoy dan bakso siap disajikan. Tinggal tambah kerupuk, tempe goreng, atau telur dadar. Ini sudah sangat enak banget ya. Apalagi makannya selagi masih hangat, nasinya juga hangat. Silahkan nanti dicoba. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini ada daging sapi. Ini saya lagi ngerebus dagingnya teman-teman biar cepat ya prosesnya.
Untuk jumlah dagingnya ini saya pakai setengah kilo atau 500 gram kurang lebihnya. Ini untuk perebusan daging boleh di presto atau mau direbus dengan menggunakan api kecil dengan waktu yang lama boleh, atau boleh juga menggunakan metode 537 ya. Sambil menunggu dagingnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, ini saya pakai 6 siung. Untuk bawangnya ini cukup dikeprek aja seperti ini. Kemudian dicincang kasar ya, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada bawang merah 5 siung. Untuk bawang merah ini cukup diiris tipis-tipis aja seperti ini. Kalau sudah diiris tipis, kita sisihkan. Kemudian ada 1 buah bawang bombay. Untuk bawang bombay ini saya iris agak gede-gede seperti ini aja teman-teman, atau boleh juga diiris panjang ya. Disesuaikan selera masing-masing. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian ada paprika, ini saya menggunakan paprika merah ukurannya kecil ya, dan ini sudah saya bersihkan untuk bijinya. Kemudian ini saya potong panjang, kemudian dipotong lagi jadi kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada paprika kuning, ini saya pakai setengah buah karena ukurannya besar. Ini sama ya, diiris panjang kemudian diiris kotak-kotak. Sisihkan dulu. Dan juga ada paprika hijau, ini juga setengah buah karena ukurannya juga besar. Ini sama, diiris panjang kemudian diiris kotak, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kalau bumbunya sudah siap semua, sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut ke dagingnya. Ini daging sudah selesai ya perebusannya, dagingnya sudah empuk. Sekarang saya akan potong-potong untuk dagingnya. Ini dipotong seperti ini aja ya teman-teman. Saya potong agak tipis aja biar nanti bumbunya bisa meresap. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay sebagian aja ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya. Ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak ya. Kemudian tumis sampai bumbunya harum. Kalau bumbunya sudah harum, kita masukkan daging yang sudah kita iris. Kita aduk-aduk sebentar. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Aromanya sudah harum sekali. Sekarang tambahkan air kaldunya. Untuk air kaldu ini nggak dipakai semua ya teman-teman. Dan ini masih kurang, saya tambahkan sedikit lagi. Sekarang tambahkan lada bubuk, kaldu jamur, dan juga garam. Untuk resep lebih komplit,nya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan ini saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini saya tambahkan 4 sendok makan sampai 5 sendok makan, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Untuk merek kecap bebas ya. Kemudian saya tambahkan juga 2 sendok makan saus cabai atau saus sambal. Kalau ini untuk anak-anak bisa diganti dengan saus tomat ya. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga bumbunya meresap. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya, biar bumbunya bisa meresap. Kalau kuahnya sudah mulai menyusut seperti ini, sudah mulai mengental, sekarang kita masukkan paprika merah, paprika hijau, kuning, dan juga sisa bawang bombaynya kita masukkan semua. Kita aduk lagi sampai semua tercampur rata, masak hingga matang. Sekarang saya akan koreksi rasa dulu. Biar rasanya lebih balance, ini saya tambahkan sedikit gula pasir, atau boleh juga ditambahkan dengan gula merah ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah matang, bumbunya sudah meresap, kita bisa matikan kompornya. Sebelum disajikan, ini saya plating dulu dan biar penampilannya lebih cantik.
Oke teman-teman, inilah hasilnya. Daging kecap paprika sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget ya, boleh dipadukan dengan sayuran atau tumisan, dan ini sangat cocok banget untuk menu harian ataupun untuk acara spesial. Cara membuatnya sangat mudah, cepat, dan yang pasti rasanya sangat enak banget. Bahannya ini saya menggunakan 4 butir telur ayam karena saya memasaknya hanya untuk sekali makan aja ya teman-teman. Dan ini akan langsung saya ceplok. Ini sudah saya kasih minyak sedikit ya untuk wajannya. Ini diceplok seperti biasa aja teman-teman. Kalau teman-teman telurnya mau dicetak nggak apa-apa, silahkan aja, atau mau didadar juga boleh, disesuaikan selera masing-masing aja ya. Oke, lanjut kita ceplok telur berikutnya. Caranya sama ya. Ini boleh dikasih garam sedikit, boleh enggak ya teman-teman. Oke, kalau sudah matang kita angkat dan lakukan sampai semua telurnya diceplok semua ya. Kalau sudah, kita sisihkan. Bahan kedua ada tauge. Ini saya menggunakan tauge panjang. Kebetulan saya taugenya ini bikin sendiri teman-teman, dan saya bikin sampai panjang begini ya. Ini 2 hari teman-teman, hasilnya sudah sepanjang ini. Oke, kita sisihkan. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini diiris agak tipis-tipis aja seperti ini. Kalau daun bawangnya kecil-kecil boleh panjang ya motongnya. Kemudian ada 1 batang seledri. Ini sama ya, diiris kecil-kecil aja. Kalau teman-teman tidak suka seledri, ini boleh di skip ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada cabai merah keriting. Ini saya iris serong, saya pakai 3 aja. Ini untuk pemanis ya teman-teman, biar nanti warnanya cantik ya. Kalau teman-teman tidak suka ada cabai yang diiris gini, boleh di skip, silahkan saja. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 3 siung bawang putih. Ini kita haluskan menggunakan blender atau mau diulek boleh. 3 siung bawang merah. Kemudian ada 5 buah cabai merah keriting. Karena saya bikinnya agak sedikit pedas, jadi saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawit bisa di skip ya. Oke, kita haluskan dan lanjut kita tumis bumbunya. Ini wajan dan minyaknya sudah panas ya teman-teman, langsung kita masukkan saja. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, dan masak sampai bumbunya matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Kalau bumbunya sudah berubah warna seperti ini sudah matang, aromanya juga sudah harum. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini 150 ml sampai 200 ml, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Oke, kita aduk-aduk dan sekarang kita tambahkan lada bubuk, gula pasir, kaldu jamur, dan juga garam. Biar makin sedap, ini saya tambahkan saus tiram dan juga saus tomat ya, biar ada rasa segarnya. Oke, sekarang kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan masak sampai kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan telur yang sudah kita ceplok tadi. Oke, kita ratakan ya, biar semuanya kecelup dengan kuah ya teman-teman. Dan kita masak sebentar. Lanjut kita tambahkan irisan cabai merah keriting ya. Kemudian tambahkan juga taugenya, karena kuahnya sudah mendidih, kita bisa masukkan taugenya ya. Oke, kita aduk-aduk dulu biar taugenya juga kecelup kuah ya, biar cepat matang. Untuk masak tauge ini cepet banget ya teman-teman, nggak perlu lama-lama. Dan yang terakhir, tambahkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Kalau daun bawang, daun seledri ini sudah masuk, kita masak sebentar aja ya. Oke, kita balik dulu sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, ada rasa gurih, manis, segar, dan ada rasa sedikit pedas, berarti sudah pas banget. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu ya. Warnanya sangat cantik sekali bukan? Warna-warni, ada merah, putih, hijau, jadi cakep banget ya. Dan aromanya juga sangat enak banget. Oke teman-teman, olahan telur dan tauge sudah siap untuk disajikan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget, kuahnya sedap banget.
Cara membuatnya juga sangat mudah sekali, nggak sampai 10 menit sudah matang teman-teman. Bumbunya simple, bahannya juga mudah didapat ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.